Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang, serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang pada kesempatan kali ini kami memilih RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi, tujuan akhir yang diharapkan tercantum dalam visi yang berbunyi terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan ini akan diwujudkan melalui program prioritas serta sasaran-sasaran yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat urgensi, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi dijabarkan dalam keterkaitan antara misi dan tujuan. Yang pertama, meningkatnya layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya dengan sasaran, akses serta kualitas pelayanan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dengan sasaran, kesenjangan wilayah, serta pemanfaatan potensi daerah. Yang ketiga, meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dengan sasaran, infrastruktur ekonomi, sosial, serta lingkungan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, gender, dan perlindungan anak dengan sasaran, kapasitas pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan gender dan perlindungan anak. Yang kelima, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dengan sasaran akuntabilitas publik, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan penggunaan sistem informasi daerah. Selanjutnya kita akan membicarakan terkait jangka waktu mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Dapat dikatakan dalam RPJMD ini sudah terpaparkan secara jelas mengenai jangka waktu untuk mencapai beberapa sasaran yang sudah ditargetkan oleh Kabupaten Banyuwangi. Disajikan sebuah skema arah kebijakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan selama kurun waktu 5 tahun. Terdapat 7 strategi yang harus dicapai selama tahun 2016 hingga 2020. 7 strategi itu diantaranya mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif, melakukan akselerasi pembangunan, membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar, dan pengembangan pendidikan kejurusan yang berorientasi pada potensi daerah, pengarus utamaan budaya berbasis penguatan modal sosial, percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan, penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis wira swasta, dan mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkonektivitas spasial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam RPJMD ini sudah terpaparkan secara jelas mengenai jangka waktu mencapai sasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah di RPJMD Banyuwangi. Di RPJMD Banyuwangi terdapat 3 masalah. 1. Pendidikan, di mana masalah pendidikan yaitu rendahnya sumber daya manusia, meningkatkan afirmasi terhadap perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender, belum optimalnya penyelenggaraan kebijakan pemerintah karena faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah, belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Kedua, infrastruktur. Belum optimalnya penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung perekonomian. Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas. Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan bencana alam. Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi belum fokus pada sektor unggulan. Belum kuatnya bargaining position UMKM dan sumber daya wirausahawan.
belum optimalnya penguatan modal dan penanganan PMKS. Yang terakhir, belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB. Selanjutnya, di bagian kelima, mengenai modal, sumber daya, dan pengalokasiannya. Di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 hingga tahun 2021, setidaknya terdapat 3 sumber daya utama yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong dan menyokong pencapaian program kerja mereka. Yang pertama ialah sumber daya modal. Sumber daya modal ini didapatkan dari pendapatan daerah, APBD, retribusi daerah, dan investasi daerah. Di dana RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini mentargetkan alokasi dana sebesar 151.713.140.885 rupiah. Sedangkan yang kedua ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dapat dilihat dari jumlah usia muda di Kabupaten Banyuwangi yang lebih banyak dibandingkan usia tua, serta semakin menjamurnya jumlah sekolah menengah dan kampus. Tujuan dari sumber daya modal dan sumber daya manusia ini digunakan untuk perbaikan kualitas pendidikan, meningkatkan Human Development Index, serta pembiayaan pada infrastruktur daerah. Yang ketiga ialah sumber daya budaya. Sumber daya budaya ini di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari banyaknya aset kesenian daerah yang sedang dilestarikan oleh pemerintah. Salah satunya ialah terdapat 752 aset grup kesenian daerah. Serta adanya Perda nomor 2 tahun 2017 tentang wisata daerah. Tujuan dari sumber daya budaya ini ialah digunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah serta pelestarian budaya daerah Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang tercantum pada RPJMD Kota Banyuwangi. Yang pertama yaitu menyediakan berbagai jenis pelayanan serta menjamin kepuasan layanan masyarakat dengan kualitas yang memadai. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pada kinerja aparatur pemerintah. Yang ketiga, memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi. Yang keempat, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan penguatan sektor pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, serta pariwisata. Yang kelima yaitu menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan sasaran perencanaan pembangunan yang sudah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa pada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada pembangunan masyarakat yang mandiri dan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan basis ekonomi yang kuat. Melaksanakan RPJMD, terdapat 3 organ khusus yang melaksanakan RPJMD tersebut. Di sini yang kami tulis dalam kasus Kabupaten Banyuwangi, terdapat 3 organ khusus yang kami temukan. Yang pertama adalah pemerintah daerah atau dalam hal ini Bupati Banyuwangi. Bupati memiliki wewenang untuk merumuskan visi dan misi atas daerah Banyuwangi, di mana kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi turunan sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Kemudian, Bupati juga berwenang menetapkan RPJMD dengan peraturan daerah dengan persetujuan DPRD. Kemudian, terdapat perangkat daerah Banyuwangi yang terdiri dari sekretariat, inspektorat, serta lembaga-lembaga kedinasan. Ketika kebijakan dan program terkait RPJMD sudah dirumuskan dan ditetapkan, perangkat daerah memiliki peran dalam menjalankan kebijakan dan program tersebut agar mencapai tujuan dan sasaran. Terakhir, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banyuwangi. Dalam proses perumusan RPJMD, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh DPRD. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, serta pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan mengenai RPJMD tahun 2016 sampai 2021 Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah adanya perbedaan mengenai proyeksi total pendapatan yang tercantum di RKPD
2016 dan di RPJMD-nya. Karena di RPJMD, tepatnya di tabel 3.12, proyeksi pendapatan itu sebesar 3.8.753.650,52 rupiah. Sedangkan yang tercantum dalam di RKPD 2016, tepatnya di tabel 3.10, yaitu sebesar 39.196.177.521,90 rupiah. Artinya tidak ada kesinkronan penulisan RKPD 2016 dengan yang ada di RPJMD. Poin yang kedua adalah dalam memantau ketercapaian sasaran yang ada di RPJMD, Pemda itu sudah mempercayakan tentang implementasinya kepada Bapeda setempat. Memang sudah dituliskan secara gamblang dalam dokumen tersebut. Lalu poin yang ketiga adalah sisi positif dari RPJMD ini, yaitu prioritas 1, 2, 3 itu sudah jelas program-programnya apa saja, serta pendayagunaan anggarannya sudah clear, sudah rinci pada sub-sub programnya pula. Nah, yang poin keempat terakhir ini adalah sisi negatifnya, yaitu proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tidak disertakan dalam dokumen RPJMD. Tadi karena sudah dipercayakan kepada Bapeda, ketika di dokumen Renstra Bapeda pun tidak dijelaskan secara gamblang bahwa ABCDE ini adalah program yang ditujukan agar program-program di RPJMD tercapai. Tidak seperti itu, hanya sebagian membahas tentang program-program secara general saja. Kesimpulan yang dapat diambil oleh kelompok kami adalah secara keseluruhan, RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini sudah memenuhi beberapa syarat dalam perencanaan. Tetapi ada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, yaitu dalam bagian sasaran masih belum ada penjelasan secara rinci. Lalu tidak ada penjelasan terkait alokasi dana yang digunakan, dan tata bahasa yang digunakan terlalu repetitif dan kurang lugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.